Biar kalian nggak nambah waktu sama biaya dan nggak nyesel kayak apa yang kita alamin, kita kasih tips. Kita pengalamannya dulu salah pilih kursusan, Iya, aduh. karena salah pilih kursusan kita dapatnya Zong. Hai guys, what up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Adi di sini. And dia. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman kita bakal kasih tahu tips memilih kursusan di kampung Inggris. Biar nggak salah teman-teman, karena kita pengalamannya dulu salah pilih kursusan. Iya, aduh. karena salah pilih kursusan kita dapatnya zong. Kacau teman-teman. Jadi saya dulu gitu, pengalaman sedikit saya salah pilih kursusan. Jadi aduh, milihnya kursusan yang gitu, alhasil ngerasa nggak dapat apa-apa. Pernah, makanya saya nambah waktu, nambah biaya pastinya. Biar kalian nggak nambah waktu sama biaya dan nggak nyesel kayak apa yang kita alamin, kita kasih tips. Tapi sebelum kita kasih tips, kasih apa Miss Dia? Harus apa? Like dan subscribe. Nah itu teman-teman ya, langsung saja biar nggak lama-lama. Yang pertama, tipsnya apa Miss Dia? Oke, yang pertama carilah tempat kursusan sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita butuhnya basic, berarti kita cari kursusan yang fokus ke basic. Kalau misalkan kita butuhnya ke grammar, of course kita cari kursusan yang fokus ke grammar. Or kita misalkan pengen speaking nih, improve speaking kita gitu. Cari kursusan yang fokus ke speaking. Bener banget. Kenapa? Ketika kita nggak tahu kebutuhan kita apa teman-teman, contohnya aduh ke kampung Inggris saja buat liburan, aduh salah besar. Jadi kalian harus tahu kebutuhan kalian di mana. Kebutuhannya speaking, cari kursusan yang fokus speaking, Miss Dia ya. Ke grammar atau yang benar-benar dari nol, kita harus cari kursusan yang fokusnya buat ngajarin yang dari benar-benar basic. Jadi sesuaikan sama skill kita. Benar gitu. Teman-teman. Jadi wajib tuh ya, yang pertama tuh carilah sesuai kebutuhan. Oke, next yang nomor 2. Nomor 2 ini kita teman-teman udah tahu nih, cari kebutuhan kita, udah tahu kebutuhan kita di speaking atau grammar dan di basic. Kita wajib survei. Yang kedua ini penting banget. Tapi surveinya itu gimana Miss Dia? Tanya ke orangnya langsung. Maksudnya itu tanya ke orang yang udah pengalaman, udah pernah kursus di tempat itu. Jangan tanya ke pihak dari kursusnya itu. Kalau kita tanya sama pihak di kursusan itu, teman-teman nanti pasti dibaik-baikin. Nggak mungkin dijelek-jelekin. Nggak mungkin ada kekurangan. Padahal kan setiap kursusan pasti ada kekurangan. Jadi kita harus tanya sama orang yang pernah di kursus di tempat itu, atau saudara atau teman atau orang yang kalian kita percaya. Survei langsung ke tempatnya ya, itu lebih bagus. Gitu. Lebih kalau kalian punya waktu, survei langsung ininya. Jadi kalian contohnya kalau buka Instagramnya nih, salah satu kursusan andai kata banyak nih followersnya, kalian harus lihat komen-komennya. Nanti ada yang ini kritik dan sarannya harus dilihat ya. Harus dilihat kritik dan sarannya. Apalagi di YouTube tuh, jangan orang yang adminnya sana kalian tanya ke adminnya, salah besar. Surveinya harus benar-benar karena penting banget ya. Jadi sangat penting buat surveinya. Surveinya itu paling penting teman-teman. Oke, next. Yang ketiga apa Miss Dia? Jangan percaya sama iklan teman-teman yang diberikan oleh kursusan itu ya. Kursusan itu semuanya bakal baik-baik. Iklan mah di mana-mana juga pasti menggiurkan kita gitu. Pasti kita beranggapannya ini udah bagus, udah fix lah. Pas kita kesana ternyata nggak sesuai gitu lah. Nggak sesuai ekspektasi kita. Contohnya teman-teman, kan mereka biasanya mengedepankan kualitas dan fasilitas kalau di iklan. Jadi kedua itu teman-teman, kalian harus tahu lah alasannya kenapa namanya iklan, pasti yang paling baik ditunjukin gitu. Yang buruk nggak mungkin. Yang buruk nggak mungkin. Terus camnya yang bagus-bagus aja yang di video atau yang di foto. Belum tahu pas aslinya camnya kayak gini, rumah orang atau segala macam. Sering banget gitu teman-teman. Nah, jangan terlalu percaya sama iklan, karena rata-rata kursusan yang iklan itu biasanya nggak laku teman-teman. Emang faktanya gitu. Jadi kalau di kampung Inggris tuh nggak butuh iklan, dari mulut ke mulut ya. Contohnya Miss Dia udah kursus duluan nih, temen Ana pasti saya tanya, Miss Dia kursusan mana yang paling bagus? Pasti Miss Dia tahu kan, karena udah kursus, nyaranin ini kalau mau speaking ini bukan langsung ini ya iklan. Kalau iklan itu rata-rata
kursusannya nggak laku teman-teman. Ya, benar. Itu jadi jangan terpengaruh sama Iklan. Oke, next yang keempat. Yang keempat itu ada apa? Carilah kursusan yang ada campnya atau kosnya itu dekat sama tempat belajarnya ya. Atau yang menyatu sama lembaga kursusnya gitu. Soalnya satu, kita kan apalagi pagi tuh buru-buru ya Miss dia. Kalau jauh kita kan pasti telat gitu kan. Bener, kalau pagi kan kita buru-buru telat kalau jauh. Jadi cari kosan atau camp. Kalau kita saranin camp ya Miss. Yang nyatu sama kursusan biar enak. Yang deket-deket lah intinya. Jadi kalau kelas langsung, terus English area terjaga. Ya benar, nggak terburu-buru ke kitanya kalau deket. Tapi faktanya Miss dia kursusannya di mana, campnya di mana kalau di kampung Inggris gitu. Andai kata kursusannya di jalan A, andai kata temen-temen ya. Terus campnya di jalan C. Gitu, jadi jauh. butuh waktu 2 kilo atau 1 kilo. Kalian pagi-pagi goes sepeda. Satu, hati-hati kan kalau goes sepeda pagi-pagi rawan tuh. Sering kecopetan di kampung Inggris teman-teman. Walaupun di kampung kayak gitu udah rame teman-teman. Sering kecopetan, makanya kita saranin cari camp atau kos yang benar-benar dekat sama tempat kursus atau yang menyatu, jangan jauh ya. Jangan jauh. Kalau yang jauh karena sakit kalau jauh itu beneran aja. Aku nggak kuat. Karena sakit kalau jauh itu beneran aja. Aku nggak kuat. Baca. Mentang-mentang LDR. Dasar bucin doang itu. Terus yang di sini mau kau kemana? Ada 4. Kantongin aja. Yang di sini ada 4, yang di luar apa aja? Yang di luar ada, di sini ada 4. Astagfirullah. Apa? Nih, koleksi itu harus guys. Tipe-tipe kucing meong garong. Oke, langsung yang kelima. Yang kelima itu carilah tempat kursusan yang berkualitas tanpa mengandalkan fasilitas. Kenapa tuh Miss? Ya karena kalau fasilitasnya bagus, mewah, tapi kalau kualitas belajarnya jelek, itu buat apa? Karena guys, kita tuh belajar ke PARE itu jangan pengen bergaya gitu. Jadi fokus aja ke belajar gitu. Masa gaya malah nanti aja. Apalagi gitu. buat kita yang gap year kayak gitu, kalian yang nggak lulus, maaf nih yang nggak lulus SB atau gagal atau baru lulus SMA belum mau kuliah kan posisinya gitu. Jadi jangan kebanyakan gaya, maksudnya tuh gaya apa? Kalian boleh bergaya tapi seadanya. Iya, misalkan jangan kan fasilitas maksain. Yang pengen campnya tuh ada AC-nya gitu, kasurnya buat sendiri. Itu mah guys bukan belajar itu mah. Belajar, ingat jadi cari yang benar-benar berkualitas, bukan cuma mengandalkan fasilitas. Boleh fasilitasnya bagus, tapi belajarnya juga harus berkualitas. Berkualitas. Karena di PARE itu teman-teman cuma kebanyakan kursusan cuma mengandalkan fasilitas, nggak kualitas. Fasilitasnya diutamain, ini. Tapi kualitasnya jelek ya. Balik lagi tuh, makanya harus tanya. Survei ya itu. Karena kenapa? Takut banget di PARE teman-teman. Kualitasnya, fasilitasnya mewah kayak yang tempat saya dulu. Terus malah nggak dapet apa-apa karena kualitasnya gini. Nggak perlu dijelasin, kalian udah paham itulah. Oke, next yang ke berapa? Yang ke 6. Yang ke 6 ini apa Miss dia? Cari tempat kursusan yang ada di pusat kampung Inggrisnya. Kayak mana tuh contohnya? Ya misalkan yang di Jalan Anyelir nih. Pusat banget pusatnya intinya di pusatnya yang emang ramai gitu ya. Terus di atau Jalan mana lagi? Brawijaya. Sama Asparaga. Teman-teman. Nah, kenapa harus pilih kursusan di pusat kampung Inggris? Satu, teman-teman. Kita itu nggak rawan ya Miss. Kalau rame nggak rawan. Kalau kita di ujung-ujung atau di mana-mana gitu kan, karena banyak kejadian teman-teman. Dulu ada satu camp pas saya masih di sana itu, di camp ujung-ujung PARE itu handphone 28 siswa kehilangan handphone. Bener itu kejadian itu tahun 2019. Nah, itu teman-teman karena kenapa campnya di ujung sepi dan nggak ada kesempatan ya bagi orang yang punya niat kayak gitu. Ngambil yang ini segala macam yang mahal-mahal kayak gitu. Nah, selain itu Miss dia kan biar aman. Kalau di pusat tuh kan rame apa? Ya, kan buat ngimprove juga bahasa kitanya. Banyak anak-anak kursusan yang lain gitu kan. Jadi speak English. Gitu. Kita speak English di jalan. Jadi kita nggak cuma ketemu sama orang-orang yang kursusan kita gitu. Jadi banyak teman-teman juga gitu yang dari kursusan lain. Jadi kita banyak teman. Kadang juga di sana ada wawancara ya buat ngimprove. Gitu.
Selain itu buat cari yang cem-ceman kayak gitu. Iya, teman-teman. karena teman-teman di sana itu terkenal kisah asik. Asik, ini nih. Iya, di sana itu ada namanya kisah cinta periode, teman-teman. Jadi cinta periode itu maksudnya bucin nih, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. For information ya, gitu. Jadi di sana itu ada cinta periode, maksudnya itu cinta periode itu cuman pas dia di sana aja gitu. Jadi kalau udah keluar, maksudnya itu udah pulang ke rumahnya masing-masing, udah deh cintanya itu udah kandas di ya. tengah jalan gitu. Digantung. Tapi banyak juga yang banyak yang sampai nikah. lanjut, ya ada yang lanjut. Tapi rata-rata 90%-nya itu cuman ya. Terus apa hubungannya sama di pusat nih? Ya biar mereka Biar enak ketemuannya, biar enak cari makannya, gitu, takutnya gitu ya. Terus kalau di pusat teman-teman kayak Brawijaya, Anyelir, Asparaga, makanan itu wow, murah banget, murah. Masya Terus Allah. tinggal pilih mau yang makanan Padang, mau makanan ini, mau makanan itu, mau makanan. Jadi kan nggak usah takut. Aduh, aku pengen ngirit tapi mau papeda, mau kapurung, banyak banget. Banyak ya. Jadi ada cinlok ya, cinlok. Ini nih kalau orang bucin kerjanya gitu. Nah, teman-teman, jadi pilih kursusan yang di pusat. Oke, next. Nah, teman-teman, ini yang terakhir, yang ke-7. Yang ke-7 ini ada apa, Miss? Khusus untuk cewek ya, cari tempat khususan yang camp aja ya, yang camp. Terus ada peraturannya yang ketat. Misalnya nih, jam 9 malam atau jam 10 malam tuh gerbangnya udah ditutup. Biar aman ke kitanya. Aman, satu, terjaga. Aman, terjaga. Dua, barang-barang juga terjaga. Benar sekali. Tapi rata-rata di kampung Inggris, camp-camp yang pertama itu kayak di Anyelir, Brawijaya itu teman-teman rata-rata jam 9, jam 10 ada peraturan dari ketua RT sama RW-nya di situ. Jadi jam 9 atau maksimal jam 10 itu udah mentok, wajib ditutup gerbangnya. Khusus buat cewek teman-teman ya. Jadi yang cowok nggak apa-apa lah ya. Jangan khawatir kalau di sana mentang-mentang di kampung Inggris bebas pergaulan. Iya, walaupun nggak ada dia gitu ya yang ngejagain, tapi terjaga gitu. Krik. Nah, itu teman-teman. Jadi di kampung Inggris itu benar-benar kita harus tahu memposisikan tahu tempatnya, kebutuhan kitanya apa. Kita alangkah baiknya kita review dulu ya. 7 tadi. Yang pertama apa, Miss Dia? Carilah khusus sesuai kebutuhan. Yang kedua itu wajib survei. Surveinya jangan survei ke pihak lembaga, maksudnya tuh ke orang-orang yang udah pernah kursus di sana atau langsung ke lembaga, langsung datang ke sana biar tahu, bukan tanya ke admin atau pihak lembaga karena tanya ke situ pasti dibaik-baikin. Yang ketiga, jangan percaya sama iklan. Iklan itu teman-teman that's just bullshit. Hanya menggiurkan saja gitu. Jadi kayak just bullshit. Jadi kayak dia gitu yang cuma ngasih harapan gitu tapi nggak pasti. Digantung. Pergi aja kau. Yang ketiga. Aduh, ketawa terus aku. Yang keempat. Yang keempat cari kursusan yang ada campnya atau kosannya yang dekat sama tempat kursusan. Benar. Jadi harus yang dekat, minimal dekat lah atau menyatu biar enak, gampang. Kalau jauh susah. Yang kelima. Yang kedua, pilih kursusan yang mengandalkan kualitas bukan fasilitas. Andalin kualitas teman-teman, fasilitas mah nomor terakhir lah. Kalian nggak apa-apa selama sebulan di kampung Inggris fasilitasnya nggak kayak di rumah yang ber-AC atau pakai mobil segala macam, kan tujuannya belajar. Tujuan belajar bukan bergaya. Oke, yang nomor 6. Cari kursusan di pusat kampung Inggrisnya. Di pusatnya ya, tadi itu Jalan Anyelir ya, Brawijaya, and then Asparaga. Biar enak, cari makan enak, ketemuan sama mantan yang enak gitu. Itu bonus ya. Oke, yang terakhir ada yang ke-7. Khusus cewek ya, cari tempat kursusan yang ada campnya dan juga peraturannya yang ketat. Jam 9 atau jam 10 udah biar aman dan terjaga. Iya, bener banget. Nih, kok aku kayak gini ngikut-ngikut kau jadinya. Oke, teman-teman, itu video dari kita, semoga bermanfaat buat kita semua dan jangan salah pilih kursusan. Yang paling penting klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa share ya, karena takutnya teman kita yang di luar sana yang belum pernah ke kampung Inggris malah salah pilih, kasihan tuh. Kayak Miss Dia sama saya nanti. Oke, teman-teman, thank you so much for watching and don't forget to click like, subscribe, and comment down below. The last but not least,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hasta la vista. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain.